kembali bersama di acara Mata-Mata. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Banyaknya konflik antar agama belakangan ini sangat-sangat memprihatinkan. Di mana tahun sebelumnya dan bahkan tahun sekarang itu masih banyak konflik antar agama, dan itu tidak bisa dihindari. Sampai pada akhirnya masyarakat terus mengecam pemerintah. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Karena jika dibiarkan, permasalahan ini, konflik antar agama ini dapat menyebabkan pecahnya kesatuan bangsa. Ini berbicara konflik antar agama. Bagaimana jika yang lain? Tapi kita akan berbicara soal ini, soal konflik antar agama. Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, konflik antar agama yang viral pada tahun lalu, tepatnya pada bulan September 2020. Nah, di bulan September itu ada kasus, ada konflik antar agama, yakni konflik di Pondok Timur Indah Bekasi, di mana di situ ada penusukan jemaat gereja HKBP. Dan di situ tuh awal mulanya karena pembangunan rumah biasa di komplek itu yang kemudian dibangun menjadi gereja. Gereja itu liar tanpa izin pemerintah. Nah, ini kan sudah bertentangan, menyebabkan konflik. Nah, adanya pembangunan gereja liar tanpa izin pemerintah ini menyebabkan banyak hal, yaitu menyebabkan konflik. Karena di situ adalah pemukiman yang mayoritasnya masyarakat Islam. Konfliklah mereka, di mana yang pertama menyebabkan kemacetan, karena di situ pemukiman itu sangat padat, dan apabila waktu hari Minggu, waktu masyarakat Kristen ini sembahyang di gereja, itu menyebabkan kemacetan, dan itu membuat tidak nyaman para mayoritas muslim yang akan lewat, yang akan melakukan kegiatan. Dan mereka, masyarakat muslim ini, menuntut pemerintah untuk membubarkan karena kemacetan yang terus terjadi dan hal-hal yang menurutnya mengganggu masyarakat muslim di tempat tersebut. Jadi mereka tidak nyaman, mereka mengancam pemerintah untuk segera membubarkan gereja tersebut, segera memusnahkan gereja tersebut. Nah, di sini kami menghadirkan sosiolog muda untuk menganalisis konflik tersebut. Bagaimana konflik ini terjadi, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana para oknum-oknum ini bisa berdamai, atau bagaimana mereka saat itu, atau bagaimana seperti itu. Nah, kita akan menyimak baik-baik. Baik, terima kasih waktunya ya Mbak, dan terima kasih atas kesempatan saya berada di acara Mata-Mata ini. Sebelum itu saya memperkenalkan dulu, nama saya Anggi. Saya seorang sosiolog muda yang saya ini mencoba untuk menganalisis konflik antar agama di gereja HKBP ini yang berada di Pondok Indah Bekasi Timur. Nah, di mana saya menganalisis teori ini, menganalisis konflik ini dengan teorinya Lewis A. Corner. Di mana Lewis A. Corner ini, dia ini seorang filosof dari Amerika berkelahiran Jerman. Di mana kita tahu pada 2020, tepatnya pada September itu, di situ juga terjadi penusukan, di mana seorang tokoh agama dalam gereja tersebut bernama Asia Lumbanto Wansi Hombing. Dia itu selaku tokoh agama, selaku pengurus dalam gereja itu. Dia terjadi penusukan. Namun penusukan ini sampai sekarang belum tahu
pandangan Lewis Corner untuk menganalisis suatu konflik itu bagaimana? Saya akan menjelaskan satu persatu. Dimana yang pertama itu konflik ini memiliki fungsi komunikasi atau identifikasi, dimana nanti adanya konflik itu menentukan batasan di mana lawan dan siapa yang kawan, seperti itu. Nah, kemudian pandangan si filosof Jerman ini, sebelum terjadi konflik itu batasan itu tidak jelas, tidak ada tanda-tanda bahwa ada batasan, ini teman, ini lawan, ini teman, ini kawan. Tapi setelah adanya konflik itu akan menjadi batasan, menjadi tembok, ini teman dan ini adalah lawan, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya tuh Lewis ini juga mengatakan bahwa adanya konflik itu nanti akan ada dua variabel. Yang pertama itu in group dan yang kedua itu out group. Nah, in group ini adalah kelompok di mana di sini saya katakan in group ini adalah anggota para Kristen itu umat agama Kristen, yang sedangkan out group ini adalah yang mayoritas Muslim itu. Nah, saya mencoba menganalisisnya ya dengan konflik yang ada saat itu. Jadi yang pertama itu kan konflik konflik in group dengan kelompok lain atau out group itu kan berfungsi untuk meneguhkan solidaritas atau memperkuat struktur dalam kelompok itu sendiri. Misalkan dalam kasus ini kan kelompok gereja itu, kelompok Kristen itu kan dia sedang merasa tidak diadili, tidak mendapatkan keadilan di dalam mayoritas masyarakat Muslim. Kemudian ada lagi pengurus dan tokoh agama dalam gereja itu mendapatkan penusukan, mendapatkan ketidakadilan, dan itu menyebabkan mereka ini tidak terima dan mereka ini saling memperkuat solidaritas mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana konflik dalam in group dengan kelompok lain atau out group itu mendorong individu yang awalnya pasif itu menjadi aktif. Nah, kalau berbicara soal agama ini kan pasti sensitif, pasti mendorong untuk kita ikut terjun aktif. Bagaimana kita tidak mendapatkan keadilan, bagaimana biasanya orang yang pasif pun akan ikut tergerak karena atas nama agama itu sendiri, atas nama agama juga atas nama keadilan. Jadi mereka ini tergerak, yang awalnya pasif menjadi aktif. Selanjutnya ini kan biasanya kalau konflik seperti itu dalam umat Kristen sendiri kan dia dalam konteks ini kan dia sedang bermusuhan kan dengan kelompok lain, out group atau umat Islam itu sendiri. Mereka ini akan semakin jelas batasannya, akan semakin tegas seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa akan ada penegasan di sini, siapa lawan dan siapa kawan. Jadi mereka membuat batasan, membuat tembok dinding yang besar untuk membatasi umat Muslim ini, karena mereka memang tegas untuk memberi batasan. Lalu konflik kelompok satu atau kelompok Kristen itu sendiri dengan kelompok lain yang sama Kristen. Ini kan kalau tadi kan HKBP itu kan Batak Protestan. Nah, itu kan pasti ada komunitas-komunitas lain. Nanti mereka akan menyusun sebuah kohesi, sebuah kedekatan untuk ini tadi mempererat solidaritas mereka. Jadi kan kelompok ini kan misalkan B, kelompok A tadi mayoritas Muslim ya, kelompok B ini yang tadi Kristen Batak Protestan itu, kemudian dia menciptakan kohesi dengan kelompok lain yang misalkan sesama Batak atau sesama Kristen daerah per daerah. Dia menguatkan karena atas nama agama ini, atas nama agama, atas nama budaya. Dan yang terakhir adalah pandangan Lewis terhadap konflik itu, bagaimana konflik ini akan melahirkan struktur baru, terbentuk struktur baru untuk menyusun, untuk
menjadikan kelompok mereka itu menjadi lebih kuat, lebih ini. Dengan cara apa? Ya kan karena tadi adanya tokoh agama dan pengurus gereja yang ditusuk oleh oleh oknum. Ini menyebabkan struktur baru di mana mereka harus punya pengganti untuk si jemaat yang menjadi tokoh agama sekaligus pengurus itu. Dan terima kasih